Di dalam Markus 8 ayat 38 sampai 40, haleluya, dikatakan begini, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saya berikan satu judul renungan kita hari ini, jangan cegah karena dia di pihak kita. Haleluya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini ada begitu banyak dan semua orang, saya mau katakan, mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Bagaimana pandemi ini bisa berlalu, bagaimana saudara yang mengganggu kehidupan kita itu bisa saudara berlalu dan kita bisa menikmati hidup yang lebih lagi hari-hari ini lebih tentram dan lebih nyaman bagaimana yang kita alami pada masa-masa sebelum pandemi ini. Nah, saudara, bahkan ada begitu banyak kalau orang kerasukan setan, kalau orang saudaraku yang kekasih katakan mau pelepasan, itu selalu diserahkan kepada yang namanya pendeta, kepada nabi, kepada rasul, kepada penginjil atau pengajar. Betul nggak? Karena apa saudara? Ada begitu banyak orang berpikiran bahwa merekalah yang berhak, yang mampu untuk mengusir setan, menengking, dan mendatangkan mujizat. Nah, filosofi dan mindset itu yang salah saudaraku yang kekasih. Nah, kita mau luruskan hari ini. Orang yang mengusir setan ini adalah orang yang di luar daripada murid-murid intinya Yesus. Nah, Yesus saudara berkata kepada mereka, jangan cegah karena selama ia tidak mengumpat, selama ia tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Murid-murid berpikir bahwa kuasa itu hanya menjadi milik mereka. Karena apa? Kalau saudara baca di Markus 16-nya ayat 17 sampai 18 dikatakan, tanda-tanda ini, iya kan? Tanda-tanda itu bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah semeion, mujizat saudara, iya kan? Akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara, konteks ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya karena mereka memang mau diutus, saudara. Mereka butuh saudaraku yang kasih kuasa itu. Ada begitu banyak petenung-petenung yang akan mereka hadapi. Ada begitu banyak bangsa-bangsa yang mereka akan hadapi. Makanya mereka perlu bahasa. Haleluya. Saudara, ada begitu saudaraku yang kasih banyak yang mau mencelakakan mereka. Termasuk mungkin ada yang mau meracun mereka. Jadi mereka perlu saudaraku yang kasih dibekali Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih, siapa yang berhak menjadi fasilitatornya Allah untuk mendatangkan mujizat dan mengusir setan dan rekan-rekannya serta pelepasan saudara? Bukan saja saudara pendeta, bukan saja yang mengaku rasul, bukan saja yang mengaku nabi, bukan saja yang mengaku gembala, bukan saja yang mengaku penginjil, bukan saja yang mengaku pengajar-pengajar firman. Tapi siapa saudara? Yang di luar itu pun bisa selama, haleluya, ini dia, kata selama ia tidak mengumpat. Selama ia saudara tidak melawan, maka ia di pihak Tuhan Yesus. Nah, yang pertama apa saudara? Kalau orang tidak mengumpat, kalau orang tidak melawan Yesus saudaraku yang kasih, maka saya pastikan dia sudah mengaku dengan lidahnya, dia sudah percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Kurios, penguasa tunggal dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Haleluya. Selama orang tidak mengakui dia, selama orang saudaraku yang kasih tidak percaya kepada firman-Nya, maka mereka akan mengumpati dia. Haleluya. Sekalipun dia tahu firman itu, apa yang tidak diketahui orang Farisi, Saduki? Semua mereka tahu tentang firman, tapi mereka mengumpat Yesus, tapi mereka melawan Yesus. Artinya, setiap orang percaya berhak melakukan mujizat, pelepasan, dan mengusir setan. Sebab itu saya mau berkata kepada jemaat-jemaat yang awam, jangan kalau sakit langsung telepon pendeta. Karena apa saudaraku yang kekasih? Kuasa yang ada pada saudara dan saya sama. Alkitab berkata 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada pada kita sama, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sebab itu saya mau katakan Anda bisa melakukan mujizat ini. Karena apa? Tanda-tanda itu mengikuti orang percaya. Tapi masalahnya begini, percaya dulu saudara. Karena apa? Setiap orang yang mengumpat,
Setiap orang yang melawan Yesus, ada bahayanya kalau diberikan kuasa ini. Maka mereka akan show off. Haleluya. Murid-murid diberikan kuasa dan tanda semeion ini karena apa? Mereka pun sudah melalui assessment daripada Tuhan. Saudara, lihat saudara. Iya kan? Ketika Yesus disalibkan, ada begitu banyak murid ini yang kembali kepada kehidupan lama, kepada domainnya. Tapi setelah Yesus, saudaraku yang kekasih, lihat baik, bangkit daripada kubur. Yesus mengumpulkan mereka di Galilea, di-tune up lagi saudara mindset, mentality mereka kepada visi semula, yaitu menjadi orang-orang yang siap untuk diutus. Nah ini katanya, siap untuk diutus saudaraku yang kasih, maka mereka diberikan kuasa ini. Halo orang-orang percaya, setiap engkau yang percaya dan siap diutus, maka kuasa itu akan menyertai engkau. Karena apa? Setiap orang yang tidak diutus saudara, maka tidak layak untuk mendapatkan kuasa ini. Karena apa? Dia akan memakai untuk melawan Yesus dan mengumpat Yesus, dan dia tidak ada di pihak Yesus. Haleluya. Dari saya Pendeta Royal Purba menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.